Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini Bu Andri ingin dibantu untuk menyiapkan teman-temannya berdoa oleh siswa yang berangkat paling pagi. Siapa tadi? 3. Andri kok disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Itu sampai bukti. Enggak. Dari Sarah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Satria Putra Pratama, Segeras Mulawire, Sela Dwi Nur Wahyu. Oke, masuk semua ya anak-anak ya. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-77. Ayo nyanyi bersama-sama semuanya, tepuk tangan ya. Masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Kira-kira pertemuan kita yang lalu membahas tentang apa? Iya, pernafasan hewan. Ada yang masih ingat pernafasan hewan itu apa saja contohnya? Iya, paru-paru, kulit, insang. Apa lagi? Kalau paru-paru pada hewan apa? Sapi, kambing. Terus ada yang jawab kulit, hewan apa? Cacing. Ada yang jawab insang, hewan apa? Ikan. Ada yang pakai trakea. Trakea itu contohnya hewan? Belalang, serangga. Dan masih ingat ya anak-anak ya? Baik. Nah, pada pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar
pada hari ini kalian harus dapat menemukan informasi tentang bahayanya kabut asap dan cara mengatasinya dengan baik. Kemudian kalian juga harus dapat membuat pertanyaan tentang informasi pada bacaan terkait dengan aspek 5W1H dengan tepat. Kemudian kalian juga harus mampu menganalisis nama dan fungsi organ pernafasan pada manusia dengan benar. Kemudian yang terakhir, pembelajaran hari ini kalian akan membuat alat pernafasan pada manusia. Ya, kalian akan praktek membuat alat peraga pernafasan pada manusia. Anak-anak, hari ini kalian merasa kepanasan apa tidak? Panas ya. Coba Piret, nyalakan kipas anginnya Piret. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak panas hari ini tuh karena apa? Panas seperti ini tuh karena apa? Matahari. Ada yang tahu yang lain? Jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Karena apa? Karena musim kemarau. Nah, saat ini Indonesia mengalami musim kemarau, tepatnya pada bulan April sampai Oktober mendatang. Nah, pada musim kemarau ini di daerah-daerah bagian Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera mengalami bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan kabut asap yang efeknya bisa sampai ke negara tetangga kita, sampai pada negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Pada buku paket kalian di situ terdapat bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Buka halaman 92. Ya, dan dibuka semuanya. Oke. Nah, anak-anak, silakan dikasih waktu 5 menit untuk membaca semuanya. Silakan dibuka, dibaca. Sudah selesai anak-anak? Ya. Anak-anak, dari bacaan tersebut yang sudah selesai kalian baca, disitu kalian bisa membuat pertanyaan beserta jawabannya tentang aspek 5W1H yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kalian membuat pertanyaan beserta jawaban, mari kita bahas sama-sama supaya kalian bisa memahaminya. Ada yang tahu aspek 5W1H itu apa saja, anak-anak? What? Ya, what? Ulang lagi. What? When? Who? When? Who?
where, how. Jadi 5W1H ini adalah singkatan dari what, who, why, when, where, dan how. Apakah itu? Ada yang tahu? Yang pertama, what. Apa itu what? Apa? Ada yang bisa membuat contoh? Bagaimana cara membuat apa? Ya, apa makanan kesukaanmu? Apa lagi? Apa kabar hari ini kamu? Apa kabar kamu hari ini? Gitu ya. Terus ada lagi dari kelompok sini? Apa? Apa? Berikut. Apa makanan kesukaanmu? Terus ada lagi. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Apa lagi? Apa lagi? Ya, apa nama makanan itu? Apa? Mirip apa mirip? Nah, jadi setelah kalian tadi membuat contoh pertanyaan tentang apa, kira-kira maknanya untuk unsur apa? Itu apa tuh? Untuk menanyakan sesuatu. Apa itu untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti pada bacaan. Jadi sudah membahas apa? Sekarang B yang kedua, apa? B yang kedua, apa ya? Where? Di mana? Ada yang tahu? Bagaimana cara contohnya? Di mana rumahmu? Di mana sekolahmu? Di sini kamu dua. Apa di? Apa? Di mana tempat tinggalmu? Di mana kamu membeli sepatu itu? Di mana? Ya lagi? Di mana kamu membeli baju itu? Di mana? Di mana kamu membeli sepeda itu? Nah, berdasarkan pertanyaan yang kalian buat, kira-kira where itu untuk menanyakan apa? Tempat. Ya. Where itu untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung atau lokasi dari sebuah kejadian atau peristiwa, ya. Jadi di mana itu untuk menanyakan tempat sebuah peristiwa berlangsung. Kemudian yang ketiga apa tadi aspek apa? Yang ketiga aspek when atau kapan. Ada yang tahu kapan itu seperti apa sebenarnya? Kapan kamu belajar? Kapan lagi? Ayo kami kapan kamu sekolah? Kapan Indonesia merdeka? Ayo lagi. Kapan kamu mandi? Ada lagi? Kapan kamu ke Surabaya? Nah dari pertanyaan yang kalian buat, ayo kita buat kesimpulan. Kapan itu untuk menanyakan apa? Untuk masa. Nah, masa atau waktu. Jadi kapan itu untuk menanyakan tentang masa atau jangka waktu sebuah peristiwa terjadi. B yang keempat. Apa namanya? B yang keempat adalah who atau siapa. Ada yang bisa buat pertanyaan? Siapa namamu? Siapa nama kakekmu? Siapa nama ibunya? Siapa nama ayahmu? Ada lagi? Siapa nama mamamu? Siapa nama kakakmu? Terus? Siapa nama presidenmu? Apa lagi? Siapa nama orang tua? Iya, siapa nama orang tuamu? Nah, artinya siapa ini simpulannya apa? Untuk menanyakan apa? Siapa? Untuk menanyakan Pelaku. Untuk menanyakan orang atau pelaku dalam sebuah peristiwa. Ya saya paham ya? Kemudian yang selanjutnya kata tanya atau aspek final yang selanjutnya adalah why. Artinya mengapa? Coba sebutkan contoh
dalam pembuatan semangat. Mengapa kamu tidak belajar? Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Mengapa kamu sakit? Apa sih? Mengapa kamu boleh sekolah? Ayo, apa lagi? Mengapa kamu jatuh? Kira-kira mengapa kalian jatuh? Karena tidak berhati-hati, ya. Nah, berdasarkan pertanyaan yang kalian buat tadi, kesimpulannya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan apa, Pak? Nah, mengapa ini untuk menanyakan sebuah alasan atau menanyakan sebab peristiwa itu terjadi. Kemudian aspek yang terakhir atau unsur yang terakhir adalah maksudnya bagaimana? Ayo ada yang coba bertanya? Iya, bagaimana cara mengerjakan hal itu? Bagaimana cara menghindari? Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara menanam jatuh? Ada lagi? Bagaimana cara menanam pohon pisang? Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, kesimpulannya apa, Cak? Kesimpulannya, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau sebuah proses itu terjadi. Ya, ingat bagaimana itu untuk menanyakan sebuah keadaan atau cara atau proses tentang sebuah kejadian itu terjadi. Nah, pada 5W1H, ini kan 5W1H ini kan dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat adjektiva. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk menanyakan suatu objek, kemudian di mana itu untuk menanyakan suatu tempat, kapan itu menanyakan waktu, kemudian siapa itu untuk menanyakan orang atau nama, kemudian mengapa itu untuk menanyakan alasannya, dan bagaimana itu untuk menanyakan cara atau sebagainya. Dan untuk dapat membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan, yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama adalah baca keseluruhan teks. Harus baca semua. Kemudian yang kedua adalah tandai pokok-pokok informasi yang disampaikan di dalam teks. Kemudian yang terakhir adalah pahami fungsi dari kata tanya terkait dengan aspek 5W1H yang baru saja kita bahas. Kira-kira paham apa belum? Paham ya? Nah, sekarang tugas kalian di situ ada LKPD, Badan Pembinaan Kalian LKPD. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian, ya. Kerjakan bersama kelompok kalian. Silakan dikerjakan, buat dikasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak?
Sudah ya? Sudah? Oke, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah? Sudah, sekarang presentasikan ke depan. Jawaban kalian satu saja bangkainya. Terus? Ini dulu. Nilainya biarkan ya anak ya. Boleh. Lagi. Siapa yang keadaannya tergantung dengan adanya tapi kata ini dapat membantu kesehatan seseorang. Baik karena yang kondisinya dan nomornya. Tepuk tangan. Dan berani membantu masing-masing. Nomor 2 siapa yang mewakili? Ya. Terutama bagi minuman air putih lebih banyak dan sering akan debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan lalu masuk ke dalam pencernaan sehingga membuat sama kotoran sedalam perumahan dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan bergizi banyak, minum banyak, mengkonsumsi buah yang dekat orang merokok, istirahat juga. Tepuk tangan. Teman-teman kalian yang sudah belajar menjelaskan depan ya. Baik, setelah kalian melakukan pekerjaan kelompok, setelah berdiskusi dengan teman-teman kalian, yang perlu kalian ingat, ya tadi ada yang salah atau tidak dalam membuat pertanyaan itu jawabannya nggak boleh melenceng dari bacaan yang tersedia. Jadi jawabannya itu harus tersedia dalam bacaan serta ada tanda yang tidak mewakilinya pakai tanda tanya. Jadi pada membuat pertanyaan dalam bacaan itu harus
kalimat disertakan dengan tanda tanya. Tadi boleh dilihat ada yang belum pakai tanda tanya ya. Ya, jadi kalau mengakhiri sebuah kalimat tanya itu harus pakai tanda tanya. Contohnya seperti apa? Seperti penulis, seperti sapetnya Bapak kalian. Ya, maaf, bawahnya dikasih titik. Tuh. Kemudian setelah kalian membaca bacaan, setelah membuat pertanyaan bahaya kabut asap bagi kesehatan itu kira-kira apa saja anak-anak? Matanya kakak iritasi pada mata, kemudian ada lagi apa lagi anak-anak? Asma, apa lagi? Batuk. Paru-paru kronis apa lagi? Apa lagi? Sesak napas. Apa lagi? Apa lagi? Kerja pada paru-paru kita akan terganggu ya. Nah, selain itu pada orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah terserang gangguan kesehatan. Ya. Kemudian ada lagi menyebabkan polusi pada air bersih dan udara di sekitar kita. Jadinya sakit ispa juga. Nah, sekarang kalian sudah memahami tentang bahayanya kabut asap, sudah bisa menyebutkan bahaya kabut asap bagi kehidupan manusia. Kira-kira bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Ya, kalau tidak mungkin tidak perlu keluar rumah, ya. Kemudian pakai maskernya di sini jangan di dapur. Ya, minum air putih. Setelah kita tahu bahaya kabut asap, kemudian bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap, ternyata dari beberapa bahaya kabut asap tadi, kabut asap sendiri dapat mengganggu sistem organ pernafasan kita. Nah, kira-kira ada yang tahu organ pernafasan manusia itu apa saja? Organ hidung, ya, hidung, ya, ya. Ya, anak-anak selanjutnya kita akan belajar bersama tentang sistem organ pernafasan pada manusia. Berarti punya sebuah lagu tentang naik beca. Mari nyanyi bersama-sama ya, ceria ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you and Oke, saatnya belajar. Saya mau di kota dan melihat keramaian yang ada. Saya ingin beca berkata muda. Beca, beca, coba saya dulu sendiri lalu kita akan menyanyikan lagu awal pernafasan manusia. Itu ya. Aku bernapas, menghirup oksigen, kemudian CO2 dan juga uap angin. Pertama itu setelah berlalu, ada lagi jangan melupakan. Terima kasih sudah menonton. Oke. Nah, sekarang tadi sudah menyanyi. Sekarang lagu tadi berhubungan dengan apa ya?
ya, alat pernafasan pada manusia. Ada yang tahu pernafasan seperti apa? Iya, bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkannya ke dalam CO2. Nah, sekarang pada proses bernafas manusia itu tidak lantas dihirup melalui hidung kanan keluar hidung kiri, gitu ya anak-anak ya, bukan seperti itu ya. Jadi bernafas itu meliputi beberapa organ sistem pernapasan pada manusia. Apa saja itu? Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Nah, ini semua akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ada hidung, ada faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan terakhir adalah paru-paru. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hidung. Hidung itu adalah tempat udaranya masuk dan keluar ke dalam tubuh kita. Jadi pertama kali organ atau sistem pernapasan kita adalah hidung. Apa anak-anak? Hidung. Hidung. Kemudian setelah hidung kita turun ke faring. Faring ini adalah organ persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Disinilah faring kita, anak-anak. Organ pernapasan manusia yang kedua. Setelah faring turun lagi ke namanya laring. Laring ini adalah pangkal tenggorok kita. Di sini tempatnya. Di sini adalah untuk melindungi saluran pernapasan yang ada di bawahnya dengan cara menutup dengan cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, setelah faring ada lagi yang namanya Trachea. setelah faring, laring, kemudian ke trachea. Jadi faring, laring, di sini trachea. Inilah trachea kita. Nah, pada trachea di sini terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya menolak benda asing yang akan masuk ke saluran pernapasan kita. Kemudian setelah faring, setelah laring, setelah trachea ada yang namanya bronkus. Bronkus ini adalah percabangan dari trachea. Cabangnya trachea namanya bronkus. Apa namanya anak-anak? Bronkus. Bronkus ini adalah cabangnya trachea. Bronkus sendiri terbagi menjadi dua, bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan di sini adalah bercabang menuju paru-paru yang sebelah kanan. Bronkus kiri berfungsi untuk percabangan ke paru-paru yang sebelah kiri. Silakan ya. Kemudian dari bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus. Apa anak-anak? Bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Jadi trachea bercabang namanya bronkus. Bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus ya. Ya anak-anak. Nah, bronkiolus ini membawa udara atau oksigen masuk ke dalam alveolus. Jadi alveolus itu adalah percabangan lagi dari bronkus dan bronkiolus. Bronkus bercabang namanya bronkiolus. Bronkiolus bercabang namanya alveolus. Namanya alveolus ya anak-anak ya. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus pada paru-paru yang fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini tadi trachea. Trachea bercabang menjadi dua, namanya bronkus. Bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus. Bronkiolus. Bronkiolus bercabang lagi namanya alveolus ya. Kemudian alveolus di sini kalau dibesarkan gambarnya seperti ini, gelembung-gelembung halus seperti ini.
Anak-anak ya. Ya, jadi di sini tempatnya di sini. Dari kata jabang ini kemudian kalau buah dibesarkan seperti buah. Buah apa kira-kira? Buah anggur, buah blueberry. Nah, kita ulangi lagi. Dari gambar ini masih ingatkah kalian yang pertama namanya apa? Hidung. Kemudian masuk ke air. Masuk ke air. Masuk ke ayam. Terus masuk ke bronkiolus. Iya, bronkiolus. Bronkiolus kemudian bercabang lagi namanya alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang ini pleura. Pleura ini kira-kira apa ya? Pleura itu adalah pembungkus paru-paru, selaput tipis yang fungsinya adalah membungkus paru-paru kita. Nah, sekarang fase pernapasan manusia. Pada manusia terjadi dua fase pernapasan. Yang pertama adalah fase inspirasi. Yang kedua fase ekspirasi. Fase inspirasi. Ada yang tahu fase inspirasi itu apa? Betul. Fase inspirasi itu adalah fase masuknya oksigen, masuknya udara ke dalam tubuh kita. Kalau ekspirasi? Oh iya, keluarnya karbon dioksida, keluarnya udara dari tubuh kita. Jadi fase pernapasan pada manusia itu ada dua, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang inspirasi udara masuk ke dalam tubuh kita, yang ekspirasinya udara keluar dari tubuh kita. Itu anak-anak. Nah, sekarang di sini Bu Andi punya sebuah video tentang cara pembuatan organ pernapasan manusia secara sederhana. Kemarin Bu Andi sudah minta kalian untuk membawa alat-alatnya. Sudah bawa kalian? Sudah bawa ya, dikeluarkan. Alat-alatnya silahkan dikeluarkan. Apa saja bahan-bahannya? Iya, sedotan. Kemudian kita buka dulu ya. Sebelumnya, Bunda akan putarkan sebuah video tentang alat pernapasan pada manusia. Ini kalau nggak punya cutter, belum keluarkan cutter. Apa saja bahan-bahan kita hari ini? Coba sebutkan. Sedotan, botol, plastikin, Sedotan, karet, terus apa lagi? plastikin, selaput, sedotan. Oke, sudah apa semuanya? Siapa kalian bawanya? Oke, sebelum kita membuat, Wandi putarkan dulu videonya. Oh iya, Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, Ibu siapkan dua. Bahan yang kedua, tadi itu sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibelokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang Ibu gunakan dalam membuat alat. Siapkan juga sepasang balon warna bersama. Lalu kantong plastik bening seperti ini dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan cutter. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Udah deh. Yuk kita mulai saja. Pertama, siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakannya. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapihkan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting.
Oke, sudah rapi deh bagian bawah. Sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan. Kita jadikan menjadi satu. Ya, Kita satukan dengan menggunakan nanti prakteknya nanti setelah lihat video ya. Nah, ini sudah jadi satu. Kalian siapkan 2 ya. Lalu digabung. Sedotan bagian yang ini akan menjadi rangkaian. Lalu ini cabangnya kalian namanya. Ya, betul. Broncos. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, potong ya. Agar nanti muat dimasukkan ke dalam broncos. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi. Langkah yang sering dilakukan yaitu memelangkan balon terlebih dahulu. Ini penting dilakukan supaya balonnya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasang. Nah, di sini Bu Andri punya sebuah LKPD atau lembar kerja buat kalian untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Namun kemarin Bu Andri sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa bahan-bahan ini. Sudah disiapkan semua anak-anak? Ya, botolnya mana botolnya? Ayo sebutkan bahannya apa saja? Ya, sambil menyebutkan bahannya sambil sudah semua? Sini sudah lengkap? Sudah lengkap? Nah, sekarang tadi kan kalian sudah lihat videonya cara pembuatan model atau cara pembuatan alat pernafasan sederhana pada manusia. Sudah lihat semua ya? Dalamnya semua ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing.
bagian-bagiannya ke sini. Nah. Ayo, coba tarik, coba kempiskan lagi, tarik lagi, kempiskan lagi. Nah, kalau sudah bisa kembang kempis berarti kalian sukses buatnya ya. Coba sebutkan mana hidung. Terus turun namanya apa? Lari. Terus turun lagi namanya lari. Terus turun lagi namanya bronkus. Turun lagi namanya bronkiolus. Bronkiolus turun lagi namanya alveolus. Terus ini namanya apa? Yang dalam ini kita ibaratkan apa? Paru-paru. Kemudian ini tidak perlu udara masuk ya. Coba ditiup. Oke, sudah lihat anak-anak yang tepuk tangan buat kamu ya. Ayo diperagakan dulu. Berhasil apa tidak buatan kalian? Tarik, ya, tarik, sapi. Terus ini kok mepet. Nggak dipotong ya. Oke, sekarang coba sebutkan bagian-bagiannya. Hidung, paling, ya, ya, betul. Terus, ini sudah satu belum? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Berarti kalian sudah bisa semuanya anak ya? Sudah bisa semuanya? Nah, coba diperhatikan. Mana hidungnya? Nah, udara masuk. Ini namanya hidung. Kemudian setelah hidung apa tadi? Taring. Kemudian taring itu batang tenggorok. Taring. Kemudian ke bronkus. Bronkus yang mana? Bronkus yang cabang 2 itu, ya. Yang satu paru-paru kanan, yang satu paru-paru kiri ya. Kalau itu kalian anggap paru-paru. Kemudian setelah itu dari bronkus ke bronkiolus. Apa? Bronkiolus. Setelah bronkiolus bercabang lagi namanya alveolus. Nah, setelah alveolus kemudian ada yang namanya paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau plastik itu kalian tarik, apakah balon kalian ikut mengembang, mengempis? Iya. Nah, coba diperhatikan, Jadi kalau tidak kalian tarik itu kan kalau Bandri meragakan pakai tangan itu paru-paru kita sudah relaksasi, tubuh kita sudah relaksasi. Kita akan mempelajari tentang pernafasan perut ya. Ini kita membahas tentang pernafasan perut. Jadi ketika kita bernafas, paru-parunya kembang kempis. Pause dulu. Pause. Nah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, ayo, kita tadi sudah belajar apa saja? Kabut asap. Bahayanya kabut asap. Kemudian cara membuat alat pernafasan manusia. Kemudian bagaimana cara menghindari kabut asap. Apalagi anak-anak? Kita sudah belajar tentang membuat aspek pertanyaan PKW 1H. Kemudian apa lagi anak-anak? Kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan. Kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan manusia. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan model pernafasan pada manusia secara sederhana. Nah, dari materi tadi yang sudah kita pelajari, kira-kira ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya. Baik, kalau tidak
tidak ada pertanyaan, sudah paham semua. Di sini Bu Andri punya sebuah lembar soal evaluasi untuk kalian kerjakan individu. Jangan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa dikasih nama, dikasih nomor absen. Kemudian waktu kalian mengerjakan hanya 10 menit ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini biasanya dibersihkan, ditaruh di tengah semuanya. Ayo. Sudah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit anak-anak. Selesai? Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari bagaimana cara memelihara organ pernafasan pada manusia ya. Untuk nanti kalian pelajari di rumah, kemudian besok kita akan bahas bersama-sama di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum pulang, marilah kita menyanyi bersama-sama lagu daerah Cublak Cublak Suweng. Ada yang tahu? Tahu semua ya? Baik. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Yang keras. Tunjukkan semangat kalian ya. Hafal gak? Hafal. Ya, ini bersama saya ya. Ingat ya? marilah kita berdoa dulu supaya nanti dalam perjalanan pulang tidak ada halangan satu apapun ya.
berdoa. Ketua kelasnya silakan disiapkan. Ya. Ya, ketua kelasnya silakan disiapkan. Terus. Ya, gerak. Gerak. Hormat. kepada ibu gerak duduk berdamai. Paus. Saya panggil sana dulu. Sudah pulang gitu ya. Anak-anak sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam perjalanan pulang tidak ada satu hal atau halangan apapun ya. Anak-anak berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan sini Rudin. Siapkan teman-temannya yuk teman-teman ya. Siap, Kak. Bersama kepada ibu Kak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kak, duduk berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa Anak-anak bisa pulang dengan tertib, namun sebelumnya jangan lupa hati-hati di jalan. Kemudian jaga selalu kesehatan, jangan lupa belajar ya. Jadi Tuhan sudah bilang kepada kalian untuk belajar tentang pembelajaran kita yang akan datang, yaitu tentang bagaimana cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Silakan kalian pelajari di rumah, kalian baca, kalian cermati bacaannya, kemudian akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Dengan diakhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai dari kelompok 1.